Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ane. Kembali lagi dengan saya, Pavel 88 Channel. Sebenarnya saya sedang berusaha untuk belajar bahasa Arab ya. Kali aja kan ke depan gue bisa jadi penceramah dan menjadi terkenal, diterima di mana-mana, dapat duit banyak ya. Tetapi rupanya saya tidak punya kualifikasi dalam bahasa Arab, sehingga mengucapkan Ane saya itu kesulitan sekali buat saya. Jadi sepertinya mustahil saya untuk menjadi seorang pendakwa mualaf ya. Karena untuk berkata bahasa Arab itu begitu sulit ya. Tetapi beda dengan beberapa orang ya yang mengaku seorang mualaf, dulunya pendeta, dulunya seorang misionaris, seorang penginjil, lalu mendapat mualaf dan akhirnya menjadi seorang ustadz yang terkenal, laris manis. Ya, laris dijual, laku sekali ya, diundang ke sana kemari, dan saya tidak tahu berapa duit yang harus mereka peroleh dari setiap kali ceramah itu. Ya, karena seperti ustadz yang satu ini ya, dia mengakunya seorang ketua misionaris Kristen Indonesia. Padahal sebenarnya dia ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Dan dia memiliki banyak nama. Salah satunya nama yang sering dia dengung-dengungkan, namanya adalah Insinyur Yohanes Ignatius STH, ya, sejarah teologi. Lalu dia juga sering menggunakan nama panggungnya kalau dia mau ceramah dengan nama Fauzan Al-Asmi. Wow, ribet banget namanya ya. Bayangkan kalau saya punya nama seperti ini, Fauzan Al-Asmi. Wow, dari muka saja tidak bisa ya dipercaya kalau saya ini seorang yang berbau-bau Arab ya, karena muka Timur asli kental dan susah sekali ya untuk diterima. Tetapi tidak dengan manusia-manusia ini. Mereka pandai sekali bersilat lidah. Akhirnya mereka diterima untuk ceramah di mana-mana. Padahal apa yang mereka ucapkan semua dusta. Dan yang aneh dan lucu menurut saya, dan sedikit tidak waras menurut saya, kok bisa ya orang-orang menerima mereka dengan tangan terbuka, padahal latar belakang mereka adalah seorang penipu. Ya, mereka tidak pernah jujur dengan latar belakang mereka. Padahal yang mengaku seorang misionaris ini atau ketua misi ini sebenarnya dia asli orang Islam. Dan namanya kalau saya tidak salah Joko. Sebentar saudara akan tahu siapa dia, karena saya sudah temukan data tentang manusia satu ini. Ternyata memang dia seorang pembohong tulen, seorang kriminal yang saat ini sedang menjadi ustadz dan sangat viral dengan ceramah-ceramah bohongnya ya. Memang ada satu kata bijak mengatakan, untuk menguasai orang bodoh, maka bungkuslah kebatilan itu dengan agama. Jadi sesuatu yang busuk, sesuatu yang jahat, kalau dibungkus dengan agama, semuanya jadi halal dan suci. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga manusia-manusia seperti ini tidak dicek dulu asal usulnya dari mana. Kalau memang dia seorang mantan pendeta, bukti suratnya apa, bukti ijazahnya tidak pernah dicek, langsung dikasih ceramah. Oh, mantan pendeta nih. Padahal yang berceramah itu pembohong. Tapi yang sangat-sangat miris, mereka diterima dengan luar biasa, disanjung-sanjung, dielu-elukan. Lihat, wow, didampingi oleh orang-orang hebat semua ini ya dalam kalangan mereka. Lihat, didampingi oleh
Lihat, oh dikawal, ya, luar biasa. Padahal bukan main, seorang pembohong tulen dan sangat-sangat memalukan sebenarnya. Oke guys, tidak panjang lebar lagi, mari kita lihat siapa dia sebenarnya. Dan ini dia latar belakang manusia yang mengaku mantan misionaris ini. Katanya orang tuanya seorang kardinal dan lain sebagainya. Saksikan sampai tuntas dan salam waras, dan jangan mau dibodohi atau memberi dirimu dibodohi oleh orang-orang yang mengaku agamis padahal berdusta. Kan sudah banyak di negeri ini buat apa itu travel umroh, akhirnya dibohongi ratusan miliar, ya. Sudah banyak. Itu yang penting berbau agama, akhirnya membohongi banyak orang. Hati-hati, hati-hati, ya. Oke guys, saksikan sampai tuntas dan salam waras. Ini diposting oleh Sansulung Jonsum. Heboh, tagar Injil Vatikan School gara-gara video ceramah seorang yang mengaku mualaf dengan nama asli Yohanes Ignatius, belakangan beken sebagai Ustadz Fauzan Al-Azmi. Padahal terlahir dengan nama Joko Subandi di Kudus tanggal 4 Juli 1977. Setelah saya telusuri, ternyata ibu dari mualaf palsu ini bernama Surahma, bukan Maria Laura sebagaimana pengakuannya. Juga mengaku kuliah di Undip dengan gelar insinyur padahal nggak lulus SMA. Dia juga pernah mengaku masuk Akabri, kemudian meralat sarjana teologianya diperoleh dari sebuah STT di Jakarta Barat dan menjadi ketua misionaris Indonesia oleh wali gereja. Lah, misionaris Katolik kok kuliahnya di STT? Parahnya ada belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Rio, Jambi, dan lain-lain merasa ditipu dan dinikahinya secara siri. Sempat menjadi buron karena banyak korban yang tertipu sampai ratusan juta rupiah. Dan ternyata sejak masih sekolah sudah pernah melakukan tindak kriminal dan percabulan. Jadi ini cuman penyamaran seorang kriminal yang menista agamanya sendiri dan memfitnah umat Kristiani. Ceramahnya kerap diawali dengan pernyataan tugasnya sebagai misionaris adalah menghancurkan Islam dengan cara merusak akhlak umat dan ulama Islam. Wah, luar biasa ya manusia satu ini. Ternyata dia seorang Muslim, ya, yang mengaku seorang Kristen, seorang pendeta, seorang ketua misionaris Kristen Indonesia. Ya, kuliah di Injili Vatikan School, ya. Dia karang-karang pintar sekali ini manusia. Ternyata kebongkar dia ini seorang kriminal, seorang penjahat, ya. Namun yang saya heran, bisa-bisanya seorang penjahat begini mendapatkan panggung sebesar ini. Luar biasa. Oleh karena itu waspadalah siapapun yang mengaku ustadz, ya, atau yang mengaku petinggi gereja tertentu. Itu perlu dicek kebenarannya, baru dikasih panggung. Jangan kasih panggung padahal seorang penipu, atau memang ini sengaja settingan, I don't know. Biarkanlah urusan mereka dengan Tuhan. Oke guys, salam waras, jadilah bijaksana, dan jangan beri dirimu dibodohi. Shalom, sampai jumpa lagi.